Halo teman-teman, kembali bersama saya Arnold Silalahi di channel Berlatih Fisika. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay di tempat, tonton videonya sampai habis supaya teman-teman mendapatkan penjelasan secara utuh. Oke, kita let's go langsung saja ya. Oke. Kita bahas dulu soal yang ini ya. Latihan kita yang pertama ya. Oke, gambarnya kira-kira seperti ini teman-teman. Halaman berapa itu? Halaman 32. Nomor berapa? Oke. Itu kan 12 voltnya kan di samping kan? Boleh dong saya buat di sini, kan nggak masalah ya? Ya, Pak. Oke. Ini 12 volt, kan gitu teman-teman ya. Lalu di sini 4 mikrofarad. Itu bacanya 4 mikrofarad ya, mikro. Bacanya itu mikro ya. Nah, lalu di sini 7 mikrofarad. Lalu satu lagi ini 5 mikrofarad. 5 mikrofarad. Oke. Pertanyaannya apa katanya? Berapakah energi yang tersimpan pada kapasitor 7 mikrofarad? Kan gitu kan? Pertanyaannya ini besar energi gitu ya. Besar energi yang tersimpan. Gitu teman-teman ya, yang tersimpan pada kapasitor 7 mikrofarad. Oke, friend. Nah, jadi yang ditanya itu oke ya. Nah, yang ditanya itu yang ini, yang 7 mikrofarad ini. Oke. Bisa ya? Bisa dipahami kira-kira apa yang mau ditanya gitu ya. Oke, ini yang ditanya, teman-teman. Nah, sekarang kita cek dulu status yang 7 mikrofarad. Status 7 mikrofarad ini adalah paralel. Itu dulu, benar nggak? Ya. Status 7 mikrofarad ini menjadi paralel. Nah, ini teman-teman, kita lihat dulu ya. Yang ditanya berapakah besar energi yang tersimpan. Tadi sudah kita lihat bahwasanya energi yang tersimpan itu, energi potensial listriknya itu sama dengan apa? Setengah CV kuadrat. Kan gitu teman-teman ya. Nah, yang ditanya kan yang ketujuh. Energi yang ketujuh, benar enggak? Paham enggak? Ya. Berarti C-nya harus C7 dong. V-nya ini harus V7, benar dong? Kan? Tapi karena V7 ini dia paralel dengan V5, maka tegangannya V7 sama dengan V paralel. Benar nggak? Paham ya? Oke. Ini kita biar supaya Anda paham ya bagaimana teknik mengerjakannya gitu. Nah, lalu dari data ini yang belum diketahui itu siapa? V paralel. Benar nggak? Kan ini belum diketahui. Paham ya? Ya, Pak. Oke, berarti harus kita cari, gitu kan? Harus kita cari. Cocok nggak? Cocok. Ini yang belum diketahui data-datanya ini. Ini. Oke, masih tanda tanya. Nah, jadi untuk itu berarti kan kemarin waktu kita belajar resistor kan sudah ada kita pahami ya. Bagaimana kalau mencari tegangan kalau misalkan dia disirikan atau diparalelkan. Nah, di sini kita harus pahami dulu persamaan awal kapasitor itu apa. Gitu ya. Nah, dari di sini kan kapasitor itu sama dengan apa? C sama dengan Q per V. Oke. Berarti kita sudah bisa lihat bahwasanya C itu berbanding terbalik dengan apa? V.
Oke, dengan seperti itu maka ini harus kita ubah bentuknya. Kan gitu kan? Supaya apa? Kan gini, kalau rangkaian seri itu kan tegangannya kan dibagi-bagi, benar nggak? 12 volt itu dibagilah ke 4 mikrofarad sekian. 12 volt itu dibagilah ke yang paralel itu sekian. Kan begitu kan? Paham nggak? Nah, kan gitu kan? Berapakah tegangan di sini? Nah, kan gitu. Berarti kita harus cari dulu. Ya kan gitu kan? Berapa tegangan paralel? Untuk mencarinya ini, maka kita apa namanya, biar supaya nanti bisa dalam perbandingan, maka ini harus kita paralelkan dulu. Kan begitu. Nah, bagaimana memparalelkannya? Maka kita cek. Oke, kita ganti ya. Nah, ini tadi yang dia berapa mikrofarad? 4 ya. Ini 4 mikrofarad. Benar nggak? Lalu kita ganti dong, yang ini menjadi paralel kan gitu ya. Coba kita ganti. Jadi berapa itu kalau diparalelkan itu, Bang? Teman-teman. 12/35. Berapa? 12/35. Oke, ini menjadi C paralel begitu kira-kira jadinya ya. Ya kan? Iya. Berapa besarnya? Iya, Pak. 12/35. 12. 12. Kalau kapasitor diparalelkan kan makin besar, bukan makin kecil. Ya kan? Iya, Pak. Berarti ini jadi berapa? 12. 12 mikrofarad. Tahu dari mana dapatnya dia? Nggak tahu, Pak. C paralel itu sama dengan 7 ditambah berapa? 5. Maka menjadi berapa? 12. Ini 7 tambah 5 yang ini. 12. Iya. Ada mau ditanya? Ada mau bertanya? Tidak ada? Langsung kita lanjut dulu ya. Nah, kemudian ini apa? Tegangan. Gitu kan? 12 volt. Mau dibagi lah ini sama si 4 berapa, sama si paralel berapa. Kita butuh hanya yang di paralel. Gitu ya? Nah, sekarang ini kan berarti begini. Teman-teman, ya. Bisa kita selesaikan secara matematik. Coba lihat. Ini tegangan kan? V kan? V sumber kan? Ini kan kapasitor. Benar enggak? Berarti kita lihat hubungan antara kapasitor dengan tegangan berbanding terbalik. Baik. Ya kan gitu. Berarti kalau berbanding terbalik, maka kapasitas siapa yang paling besar, maka itulah tegangannya yang kecil. Jelas enggak? Benar enggak? Jika, kan begitu teman-teman. Jika C-nya besar, maka apa? Maka P-nya apa? Kecil. Jika C-nya kecil, maka V-nya besar. Oke ya? Oke teman-teman ya? Nah, jadi dengan demikian, teman-teman, sebentar ya. Oke. Nah, jadi dengan demikian, ini, lihat ini ya, bisa kita selesaikan secara matematis, gitu loh. Karena aku mau mencari C paralel, berarti kan C paralel itu nanti lebih kecil, kan gitu ya? Ya, daripada apa? C-nya si 4. Kenapa? Karena C-nya si paralel ini lebih besar daripada C-nya si 4. Kan gitu kan? Berarti C paralel itu sama dengan, kan gitu ya? Oke? Maka itu menjadi C-nya si 4 dibagi dengan, kan gitu. C4, C totalnya, C4 ditambah C baru dikali V sum, oh sorry, bukan C4 ini ya, sorry ya. Ini bukan CP ya, tapi VP, karena tegangan yang mau dicari, kan gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini tegangan. Maka tegangan paralel itu sama dengan C yang 4 dibagi dengan C4 tambah CP gitu. Loh, kenapa di sini kan paralel, kenapa di sini C-nya 4 gitu kan? Karena apa? V dengan C kebalikan. Begitu. Oke ya. Bisa ya. Sebenarnya ini bisa saya turunkan ini. Ini saya turunkan bisa. Kenapa bisa seperti ini dia? Hanya masalahnya begini, waktu kita nanti terbatas. Ini aja sudah
Sudah berapa menit kan begitu ya. Oke teman-teman ya. Berarti VP-nya itu menjadi, kita masukkanlah nilainya. C4-nya itu berapa? 4. Kan gitu ya. C4-nya ini baru kita masukkan. 4 ditambah CP-nya ini nilainya berapa? 12. 12. Dikali V sumbernya juga 12. Gitu. Bisa ya? Maka VP-nya ini sama dengan berapa? 4 per, ini kan jadi 4 per 16 dikali 12 kan gitu ya. Dikali 12 kan gitu teman-teman. Maka hasilnya menjadi berapa nih VP-nya? VP-nya sama dengan jadi 3 volt gitu ya. Oke teman-teman. Nah, ini masih VP. Yang ditanya apa? Energi. Oke. Maka energi yang dituju yang ini tadi, ini ya kan? Maka ini bisa kita buat menjadi kan begitu ya, sama dengan setengah kapasitornya yang si 7 dikali V paralel kuadrat. Kenapa Pak paralel di sini? Karena ini tadi. Paham enggak? Paham ya? Ya udah, maka hasilnya menjadi setengah. Masukkan C7-nya kali 7. V paralelnya 3, kalau dikeluarkan menjadi berapa? 9 gitu ya. Maka hasilnya jadi berapa? 9 kali 7 63 ya. 63 per 2. Maka hasilnya ini menjadi berapa nih? 31,5 ya, pas ya? 31,5 joule gitu ya. Gitu. Halo teman-teman, mikrojoule ya, mikro ya, karena satuannya apa? Mikro, sorry ini satuannya ya, itu mikro ya. Kan satuannya mikro ya, bukan ya. Oke. Nah itu dia, maka ini jawabannya mikrojoule. Begitu teman-teman. Oke ya, latihan 2. Oke, coba cek di situ. 2 buah kapasitor identik yang mula-mula tidak bermuatan dihubungkan dengan baterai 20 volt. Oke ya. Tegangannya 20 volt. Lalu jika hanya salah satu saja yang dihubungkan dengan baterai tersebut, berarti kalau digambarkan begini teman-teman. Nah, ini ya. Misalkanlah ini C, pemisalan aja. Lalu di sini katakan V. Nah, jika salah satu kapasitor itu dihubungkan, maka energi yang tersimpan, jadi gini, kita katakan ini E1. Sebesar apa? E. Artinya ini keadaan yang pertama. Ya, oke teman-teman ya. Ini keadaan yang pertama. Oke. Lalu kemudian katanya, energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah E. Pertanyaannya, energi yang tersimpan jika kedua kapasitor dihubungkan seri. Nah, keadaan kedua, kalau dia diserikan, ada 2 kapasitor yang sama, tapi dia diserikan dengan tegangan yang sama, kan gitu. Paham nggak? Ini C1, ini C2. Pertanyaannya, maka E2-nya ini jadi berapa? Gitu. Saya bisa jawab. Saya bisa jawab langsung ini. Per 2, Pak. Berapa? Per 2. Seper 2. Ya. Maka jawabannya ini sudah nanti menjadi setengah E. Tahu kenapa? Tahu, Pak. Karena kapasitasnya itu semakin kecil. Lihat, CS sama dengan jadi berapa? C1. Seper C ditambah seper seper ya. Maka seper CS ini sama dengan apa? 2 per C. Maka CS-nya sama dengan apa? Sama dengan setengah. Nah, lihat ini. Setengah. Gitu. Oke ya. Paham itu ya? Nah, kalau mau matematisnya bisa begini, teman-teman. Kalau mau matematisnya. Energi itu kan tadi, energi potensial itu kan setengah CV kuadrat. Benar nggak? Nah, kita lihat yang keadaan 1. Ya, keadaan 1.
ketika keadaan 1, ya, yang besarnya itu E setengah CV kuadrat. Nah, sekarang lihat keadaan kedua. E2 itu sama dengan setengah CS jadinya. Kan gitu kan? CS-nya ini berapa? S-nya ini tadi setengah. Kan gitu ya? Maka E2 itu sama dengan setengah. Buka, ganti CS-nya ini menjadi apa? Setengah CV kuadrat. Kan gitu? Ya kan teman-teman ya? Paham enggak? Iya. Lalu saya mau tanya, ini tadi namanya apa? Itu namanya apa? CV. Ngerti. Sama dengan apa? E kan? Hmm. Ini kan setengah CV kuadrat kan? Kan E itu kan? Berarti E2 itu sama dengan setengah Setengah E. dikali E. Gitu. S1. Oh ya ya. Yes, alright. Itu kalau mau matematiknya. Kalau mau logikanya langsung gini aja. Kenapa? Kalau E-nya, kalau C-nya makin besar, kan persamaannya kan ini. Benar enggak? Ya. Kalau C-nya makin besar, E-nya makin besar. Ini kan masalahnya kan kalau di sini kan berarti kan C-nya diperkecil, benar enggak? Iya, Pak. Nah, ini kan diperkecil begitu, teman-teman. Yes, alright.